Daun Barat beserta sekretaris desa, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan seluruh jajaran pengurus desa, Bapak MUI, Ketua MUI, juga para amil, para RT, para RW, para jarum, Ketua Karang Taruna, dan seluruh yang hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam juga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, hari ini kita punya acara yang istimewa, yaitu khatmul Quran, menghatamkan Quran. Sebelumnya saya tanya sama lurah ini, ide dari pusat apa pribadi? Beliau jawab sendiri. Oh ya, berarti bukan dari bupati, artinya inisiatif sendiri. Sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan Quran. Kalau sendirian maaf, baca sendiri satu Quran sehari belum tentu kelar. Jangankan sehari, setahun juga belum tentu kelar. Masalahnya, tantangannya malas, ujiannya malas. Itu doang ujiannya. Jadi kalau barang-barang kayak malam ini, sejam 2 jam juga kelar, satu orang satu juz. Hebatnya Quran, luar biasanya Quran adalah obat dari semua penyakit. Jangankan dibacanya, dilihatnya aja Quran mah dapat pahala. Dilihat itu ada 4 pahala yang dihasilkan oleh mata. 1, melihat Ka'bah. Jadi kalau kita ke Mekah ada Ka'bah, dilihatin aja Ka'bah mah dapat pahala. Yang kedua, nazrul bi'ru Zamzam, melihat sumur Zamzam. Sumurnya ya, bukan airnya, tapi sumurnya. Cuma 2009 dan nggak bisa lihat sumur Zamzam. Yang ketiga, melihat wajah orang tua. Jadi menatap wajah orang tua itu dapat pahala. Gimana kalau orang tua sudah tidak ada? Pejamkan mata, bayangkan wajahnya, bacain Fatihah. Dengan membayangkan wajahnya saja sudah dapat pahala. Yang keempat, nazrul Quran, melihat Al-Quran. Jangankan bacanya, ngelihatnya aja dapat pahala. Jadi kalau Bapak nggak bisa baca Quran, pengen dapat pahala, lihatin aja. Tapi ambil dulu kalau megang Quran ya. Haram hukumnya orang yang nggak punya wudhu megang Quran. Pengharaman orang yang nggak punya wudhu itu 4. 1, haram sholat. 2, haram toa. 3, haram bawa Quran. 4, haram megang Quran. Jadi kalau megang Quran wudhu. Kalau memang nggak bisa baca karena rapuh atau emang nggak bisa kali ini, udah pelototin aja Quran. Hati kalau bosan dari itu ada poek, hati pernah bosan poek, nggak apa-apa. Paling yang komen anak, Pak beli
ngehatamin, apalagi udah ngehatamin Quran. Jadi barang siapa man qara'al Quran al-khatib, orang yang baca Quran hatam tamat, cuma doa, terus doa, maka 4.000 malaikat yang mengaminkan doa. Jadi yang amin tadi pas mangkul doa kelihatan segini yang amin. Tapi kalau dibuka hijab oleh Allah, nggak muat di tempat. 4.000 malaikat yang mengaminkan doa. Makanya saya tanya sama Lura, ini dia malam Rebo keliling dari musola ke musola, pusat pertama di Bali, nanti dari ke musola. Itu kesempatan baik. Jadi kalau mau saya kasih ilmunya, kalau mau acara lagi besok malam Rebo, dari rumah niat, punya niat di hati, punya niat. Apa yang niat itu? Mau urusan dunia kah, mau urusan akhirat kah, tidak jadi masalah. Yang penting punya niat. Kenapa? Karena banyak malaikat yang mengaminkan doa kita hari itu. Jadi bilang aja dalam hati, mau ikut hataman Quran, walaupun nggak baca misalnya, mau ikut hataman Quran lah. Itu niatnya di hati apa nih? Biar tanah laku. Tanah siapa? Tanah orang. Tanah sendiri kan? Iya kan? Atau kita punya usaha, kita punya bisnis. Ikut hataman Quran lah, biar bisnis goal. Tidak apa-apa, walaupun urusan dunia. Yang penting ada niat kita. Tapi yang bagus lagi, urusan dunia selipin akhirat. Ikut hataman Quran lah, biar bisnis goal. Kalau ada goal di bisnis, 25 masjid. Itu urusan dunia, tapi ada akhiratnya. Gitu loh, paham ya? Karena ini bukan kelihatannya sepele seperti ini, tapi sangat luar biasa. Kenapa? Kata Quran ini mujizat baginda Rasul. Mujizat baginda Rasul, diturunkannya pun sesuai dengan keadaan. Kalau diturunkan dari Lauhil Mahfuz, itu sebendel satu Quran. Diturunkan sama Allah ke langit dunia, Baitul Izzah, langit keempat. Nah, dari Baitul Izzah ke Rasul itu ada 2 tahap. 1 di Mekah, 2 di Madinah diturunkannya. Lebih lama diturunkan atau lebih banyak di Mekah Rasul dikasihnya. Di Mekah itu 12 tahun Rasul di Mekah, sisanya di Madinah. Ya, berarti sisanya itu 9 tahun 9 bulan. Pada Quran ini Allah turunkan 22 tahun. 22 tahun. Jadi kalau langsung seukuran yang Bapak lihat, belum gitu enggak. Tergantung keadaan. Pertama diturunkan surat tahu semua, surat Al-Alaq, Iqra, baca dan baca. Artinya suruh berpikir gitu. Suruh baca, apa yang baca? Makanya Rasul ketika nama malaikat Jibril bilang, Muhammad ya Rasulullah, Iqra. Rasul jawab, ma ana biqari ya Jibril, Iqra. Ma ana biqari ya Jibril, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari ya Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad baca. Apa kata Rasul? Apa yang mau saya baca? Baca. Apa yang saya baca? Baca. Apa yang saya baca? Sementara memang tidak ada bacaannya. Makanya Rasul itu umi, Pak. Rasul itu umi, orang yang nggak bisa baca, orang yang nggak bisa nulis. Rasul. Kenapa seperti itu? Biar Al-Quran ini nggak disangka sama orang-orang kafir buatan Rasul. Ya, makanya di Qur'an itu ada Nabi Ummi, Rasul itu Ummi. Biar orang-orang kafir nggak nyangka bahwa Quran ini buatan Rasul. Tapi Quran ini toh firman dari Allah. Entah Rasul itu Ummi, tapi cerdas. Bukan berarti bodoh kayak orang kampung kita, enggak. Itu. Jadi cuma menutupi, mengamankan Al-Quran saja. Nah, pertama diturunkan itu Iqra. Surat yang terakhir yang Rasul terima itu surat Al-Maidah ayat 5. Ayat terakhir yang Allah turunkan yang Rasul terima itu surat Al-Maidah ayat 5 yang Allah turunkan. Awalnya Iqra, kok sekarang surat Al-Maidah jadi surat nomor 5?
Itu berarti nggak perlu. Nah, Quran itu ketika Allah turunkan kepada Rasul itu tidak ada tulisannya dan nggak ada huruf kayak sekarang yang kita baca, ada alif, ba, ta, ta, jim, nggak ada dulu. Tulisan begini saja, tapi Rasul cerdas sama. Nah, sahabat ketika Rasul dapat ayat ditulislah sama sahabat. Di mana ada yang ditulis apa di kulit onta, ada yang di kulit rusa, ada yang di tulang ditulis. Nah, ketika Rasul wafat, kurang lebih ada 6.000 para penghafal Quran itu terbunuh. Ketika zamannya Abu Bakar, Sayyidina Umar ngomong ke Abu Bakar, ya Khalifah, ini kalau begini Quran gak terlamakan. Kumpulkan orang-orang yang pernah mendengar firman Rasul atau firman Allah melalui Rasul, dikumpulin sama Abu Bakar. Kumpulin. Ini kok begini? Oh, ini zaman nanti nggak bakal ada orang bisa baca Quran yang begini. Dijabarin lah. Zaman Abu Bakar sudah mulai dikumpulkan, tapi terbentuklah pas zaman khalifahnya Utsman. Nah, baru kelihatan Quran kayak sekarang. Dulu nggak begini, Pak. Nggak ada alim, nggak ada Pak. Kayak tulisan orang apa namanya? Zaman penyajaran tuh kan begitu waktu. Kita nggak mungkin bacanya itu, nggak bisa baca gitu. Kayak begitu tuh. Ya, nggak bisa baca. Quran tuh begitu. Nah, sekarang kita tinggal enaknya saja. Tinggal enaknya saja kita baca Quran. Makanya Quran ini hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Petunjuk apapun itu. Jadi kalau ini pengen berkah, ya Quran kuncinya. Uni Emirat Arab berkah, Quran. Qatar luar biasa karena Quran. Jadi sana itu yang nganggur digaji. Nah, ada orang-orang yang khusus menghafal Quran itu, yang khusus setiap hari. Mudah-mudahan kita doakan kalau tiap malam Rabu begini berkah kampung kita. Ya, musibah jauh, kampung berkah, pengangguran jadi gaji. Itu siapa aja kan? Gitu ya. Yang namanya berkah kan nggak bisa dipikir sama orang, Pak. Berkah itu beda sama orang kaya itu beda. Yang kaya belum tentu berkah, tapi yang berkah sudah pasti kaya, baik kaya hati ataupun kaya pikiran. Berkah namanya itu. Jadi nggak harus harus punya mobil, harus punya begini, nggak usah. Yang penting berkah. Berkah itu gimana? Ketika butuh ada, udah gitu aja. Pengen punya mobil duitnya ada, gitu. Pengen bikin rumah duitnya ada, ayat gitu. Iya kan? Nah, ini Al-Quran sangat luar biasa. Satu huruf kita baca Quran kalau tidak punya wudhu itu pahalanya 10. Kalau nggak punya wudhu, gimana? Contohnya tahlil. Kita baca Fatihah, baca Al-Baqarah, terus baca Qul a'udzu birabbil nas wa birabbil falaq. Ternyata yang paling itu nggak punya wudhu, tapi ikut baca dia Quran juga itu pahalanya 10. Tapi kalau punya wudhu, satu huruf pahalanya 25. Satu huruf pahalanya 25. Nah itu. Makanya untung berquran. Terus saja baca Quran. Biar apa? Biar berkah hidup kita. Keuntungan orang yang baca Quran itu 4. Satu, wafatnya bakal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, jasadnya nggak bakal mau dimakan sama cacing. Cacing itu tai, makan jasad orang yang sering baca Quran. Yang ketiga, maksud tujuan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dunia ataupun akhirat Allah bakal jamin sebuah kebahagiaannya. Yang keempat, Allah bakal berikan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Yang mahal itu loh Pak. Ketenangan hati itu yang paling mahal. Ya, makanya luar biasa. Saya dapat undangan dari Pak Lurah bahwa malam ini ada acara khotbah Quran sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini seterusnya terus sampai kapan pun terus saja sampai kiamat kalau belum. Jadi kalau kiamat hari Jumat ya malam Rabunya kita akan dulu gitu. Ya tapi mudah-mudahan kita bakal alami gitu lah. Saya yakin orang sini gak bakal alami kiamat karena Islam udah jelas. Ya Islam udah jelas. Alhamdulillah. Orang yang bakal alami kiamat ya orang-orang yang gak mau ibadah itu rata-rata orang kafir yang bakal alami.
umat Rasulullah nggak bakal ngalamin kiamat. Mudah-mudahan kita nggak bakal ngalamin kiamat. Amin. Artinya nggak bakal ngalamin kiamat, mati duluan sebelum kiamat gitu. Itu loh. Ya, ini Al-Quran. Makanya, ayo jangan sampai kita tinggalkan. Kita lanjut baca Quran. Kalau Allah sayang kasih sama kita, bapaknya rajin baca Quran, bapaknya rajin ngaji Quran, Allah adil. Pasti anak keturunannya akan jadi pencinta Quran. Gitu loh. Jadi jangan capek-capek nyuruh anak, ayo kita aja dulu. Ini bapak nih udah tua nih, bisa udah pada sepuh ya. Nah, kayak orang ambil nih, rajin baca Quran. Jadi kori nggak mungkin. Apa tinggal apa kan? Siapa tahu nanti Allah adil. Oh ini pahala bapaknya nih, gua kasih dah ke anaknya. Anaknya udah ada cucunya, gua kasih ke cucunya. Kayak Siti Maryam itu perempuan soleha yang nggak pernah keluar. Tapi Allah kasih anak, walaupun Maryam nggak pernah nikah, tapi Allah kasih anak. Isa alaihissalam. Artinya keberkahan emak, pahala emak, Allah kasih ke anak. Nggak mungkin Maryam jadi nabi dan rasul. Makanya Allah kasih anaknya siapa? Isa. Begitupun bapak rajin baca Qurannya. Jadi kiai nggak mungkin udah ketuaan. Mondok lagi siapa yang menerima? Capek juga kita. Ustaznya yang ngajarin udah tua begitu kan. Tapi Allah adil. Pahala orang tua bisa jatuh ke anak atau ke cucu. Begitu. Makanya nggak ada yang sia-sia, Pak. Acara ini nggak ada yang sia-sia. Cuman Allah tidak perlihatkan pahalanya. Allah tidak perlihatkan fadilah keutamaannya. Kalau Allah perlihatkan, orang yang gempor bakal datang ke kelurahan sambil ngesot. Kalau Allah perlihatkan keutamaannya, kalau Allah perlihatkan fadilahnya menghafal Quran, orang yang nggak punya kakek bakal ngesot datang ke kelurahan dan ikut halaman Quran. Cuma nggak perlihatkan sama Allah. Tapi emang begitu, Pak. Urusan pahala itu nggak pernah diperlihatkan. Kalau urusan pahala diperlihatkan, mati kita dengan pahala. Hanya yakin saja. Pesan saya, kalau nanti acara malam Rabu besok di musola mana, punya niat di hati. Apapun itu niatnya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Bagus lagi kalau ada niat urusan dunia, tambahin akhiratnya. Kenapa? Tadi saya bilang, ketika dibacakan doa khutbah Quran, maka 4.000 malaikat yang mengaminkan doa kita. 40 orang aja udah kayak doanya wali, apalagi tambah 4.000 malaikat. Piraku bagi jamaah kan gitu. Ya mudah-mudahan kita semua yang ada di depan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bacaan Quran, dari cahaya Quran, dari nur Qurannya, dan mudah-mudahan hati kita diberikan ketentraman, diberikan ketenangan, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara seperti ini biar istiqomah terus jangan sampai putus. Kampung kita berkah jauh dari musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena makin kemari dunia makin tua, musibah gak pernah mandang dulu. Mau kiai, mau ustaz, mau RT, mau jarok, musibah sama aja kenanya. Makanya dengan ini mudah-mudahan kampung kita berkah jauh dari musibah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah dari Qur'an wa tamami wa sunnah wa ma'mul wa ila hadratul rasul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum saya tutup dengan salam, saya mengundang sekaligus minta doa dan kehadirannya. Malam minggu besok saya punya acara haul manakib, bukan haul tuan syekh, tapi haul manakib. Gitu ya. Kenapa saya nggak bikin acara haul tuan syekh? Ada mandat dan perintah dari Abanto. Dia nggak bakal dijelaskan di sini karena khusus buat pribadi. Kata beliau udah haul manakib aja.
sebab Syekh Jauhari umarnya pun di sana enggak haul tuan Syekh, haulnya menakib. Haul tuan Syekh itu kata beliau yang sudah torekat, bukannya cilongok boleh, cilongok juga karena diperintahkan oleh guru, bukannya berarti kita nggak boleh, boleh, cuman kadang-kadang khawatirnya kalau udah bikin haul tuan Syekh takutnya kesononya merasa pusing terus nggak mau ngaji, itu yang salah kata beliau seperti itu. Makanya udah guys kiai haul manakib ulah haul tuan Syekh tapi haul manakib. Ditanya sama beliau, zikirnya gimana? Saya emang gak mau zikir, saya tahlil biasa. Aus kena gitu, zikir biasa tos tahlilan di lembur, bas gitu kan. Ditanya besok manakibnya mah pada asar hari Sabtu, tapi acaranya pada Isya. Insyaallah yang hadir Abah Muhasinuddin Cilongok, Haji Humaini anaknya Abah Yasin Cilongok juga, terus Abah Habib Umar bin Salim Al-Hadad Pasuruan. Insyaallah bakal ada Habib Ali Al-Jubri, beliau salah satu Habib Jadak dari daerah Pulau Gadung, terus Habibah Syarifah Faridah sama dari Bekasi. Insya Allah sudah konfirmasi, katanya mau datang juga Habib Syehon Al-Mustafa bin Mustafa Al-Bahar, sudah konfirmasi. Cuma saya bilang kan kalau Abah datang saya nggak bisa nyiapin tempat yang luas sebab tempat saya kecil gitu. Paling Abah datang di mobil Kiai, kalau nggak di mobil ya di panggung, cuma siapin panggung siapin kasur di panggungnya, itu yang jadi permasalahannya. Takut gak muat tuh kasur di panggung gitu ya. Makanya saya mengundang Bapak untuk bisa hadir, tapi yang paling penting saya minta doanya mudah-mudahan acara saya lancar, berkah semuanya, dan mudah-mudahan kita semua diakui oleh Tuhan saya sebagai muhibinnya. Kalau muridnya menjauh kayaknya muhibinnya saja kita diterima sebagai muhibinnya saya sudah alhamdulillah ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi